Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-rusuh wal-munuh wa taubatan nasuh salahal jasadi wal-ruh. Masyaallah hadirin para jamaah rahimakumullah. Ketua atau pengurus Masjid Al-Mu'min Haji Hendi, Haji Husni sekeluarga, para jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali mudzakarah kita malam ini seperti biasa dengan pembacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, ibu dan bapa kita, kakek dan nenek kita, ahli kubur kita semuanya. Juga dengan barakah Surat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar Allah pelihara kesehatan kita, jauhkan kita dari segala macam wabah, bala, penyakit, wabil khusus penyakit yang menjadi musuh kita, yaitu virus corona yang sekarang ini menjadi sesuatu yang mengerikan, menakutkan, karena tiap hari kita lihat makin bertambah banyak. Sudah 360 lebih, yang meninggal sudah 32 orang di Indonesia. Yang paling banyak adalah dari Jakarta, DKI. Jadi kita mohon kepada Allah dengan barakah Surat Al-Fatihah, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bangsa kita, mudah-mudahan Allah jauhkan dari virus corona dan Allah kembalikan virus corona ini ke asalnya, ke negeri Cina, sehingga kita bisa aman, bisa beribadah dengan baik, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Bismillah asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. يا رب واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita pada malam ini yang wajib, yang sunnah, doa kita, istighfar kita juga menjadi catatan ibadah yang mutaqabbalah, diterima, dikasih pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, salah satu barangkali yang kita usahakan pada saat kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, yakni makin merebaknya virus corona ini. Yang pertama, dari segi usaha, ikhtiar, anjuran daripada tim medis, kita harus banyak-banyak, sering-sering cuci tangan. Apalagi yang pulang dari mana-mana sampai rumah cuci tangan. Pada saat kita berwudu, tangan kita cuci pakai sabun. Cucinya yang benar, biar semuanya terkena gitu. Jadi kalau kita nggak punya bahan kimia itu, cukup pakai sabun. Ya. Sering-sering cuci tangan. Ini usaha kita ya, ikhtiar kita. Bab penularan itu dari tangan kita. Kemudian jaga jarak. Jadi kalau ada yang terkena batuk-batuk, pilek misalnya, ya jangan ke masjid. Diam di rumah. Di rumah pun pakai masker. Ya kalau ada di antara kita yang batuk-batuk, pilek, apalagi sampai panas, itu jangan kemana-mana. Boleh dibawa ke puskesmas untuk mengecek apakah ini pilek biasa, flu biasa atau hal lain. Ya, di puskesmas Brigif sini standby 24 jam, bisa dibawa ke sana. Nanti dari sana baru dirujuk ke rumah sakit yang memang spesial untuk menangani virus corona ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan berkeliaran lah. Banyak ada di rumah, kecuali yang kerja barangkali ya. Kerja pun kita jangan mampir dulu di tempat-tempat keramaian. Ya, kalau bisa, kalau kita sama orang lain jangan jabatan tangan lah. Kalau kita kan ini insya Allah bersih-bersih Pak ya. Tadi kemari pakai cuci tangan nggak Pak? Cuci tangan nggak bapak-bapak semua ini? Bukan hanya wudhu saja, cuci tangan pakai sabun, maksud saya begitu. Kalau wudhu sih pasti cuci tangan. Jadi usahakan keluar dari rumah, lagi ke masjid, cuci tangan gitu. Ya, kalau nggak ada alat kimia, pakai sabun yang bersih nyucinya. Jadi itu barangkali usaha kita. Bahkan di mana-mana masjid duduk nggak boleh deket-deket gini Pak, jaraknya 1 meter. Jaraknya 1 meter, kayak Pak Ian dengerin 1 meter tuh. Ini deketan ya, harus kemarian. Bahkan sholat jamaah pun nggak boleh dekat, 1 meter jaraknya. Itu untuk hati-hati. Kemudian banyak masjid-masjid sekarang sudah tidak lagi mengadakan sholat Jumat. Kalisari ada beberapa masjid. Di Kresek tadi tempat saya khutbah, semalam saya telepon, besok ada Jumatan enggak? Ada Pak Ustadz katanya. Udah. Pagi-pagi saya mau siap-siap, Pak Ustadz mohon maaf hari ini enggak ada Jumatan gitu. Libur. Belum udah siap-siap, libur Pak. Siapa yang ngumumin? Ketuanya katanya. Tadi udah diumumin pakai speaker. Hari ini nggak ada Jumatan. Ya udah, apa boleh buat? Tapi banyak masjid di Kalisari, di Cijantung masih mengadakan sholat
Jumatan. Kalau di mana-mana diangkat ininya karpetnya. Masing-masing bawa sajadah dari rumah. Ya. Dan kemudian setelah sholat Jumat nggak ada salam-salaman, cukup begini aja. Itu ikhtiar kita. Kemudian di masjid menyediakan sempretan itu, Pak. Kalau masuk dalam sempret, cuci tangan. Nah, di sini udah ada belum? Ada. Ya. Jadi kata para dokter, usaha yang paling efektif adalah kita sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Ya. Apalagi yang memang terkena batuk pilek itu jaga jarak semeter lah. Kalau yang terkena batuk pilek mohon pakai apa? Pakai masker di rumah, tapi jangan ke masjid. Di rumah juga kita pakai apa? Masker, karena dari batuk, berbangkis, bersin itu bisa menular. Kemudian kita juga menjaga rongga mulut kita. Banyak-banyak kita kekumur dengan air hangat. Kemudian menjaga hidung kita, karena ini kabarnya virus ini masuk dari hidung, dari mulut. Menjaga hidung kita dengan bersih, membersihkan pada saat kita berwudu ya. Tapi kalau istri sih jangan tidur berjauhan, jangan ya. Nanti istri kita ngambek lagi. Istri di sono, kita di sini. Kenapa sih kejauhan? Corona. Ya, istri kita insya Allah aman-aman aja Pak ya, kecuali memang ada indikasi batuk pilek ya. Tapi kalau nggak ada batuk pilek ya aman-aman aja ya. Jadi jangan kita banyak-banyak ke tempat keramaian. Jangan keluar kota, kata gubernur untuk penduduk Jakarta sementara ini jangan keluar kota dulu. Diam-diam di Jakarta, diam-diam di rumah. Ya, iya, ya kalau yang punya toko ya pakai inilah, pakai jarak juga. Kalau ada yang beli lemparin duitnya tuh Pak, kembali lemparin lagi. Bahkan ada yang pakai kantong plastik. Jadi kalau ada yang ngasih kembalian masukin kantong plastik, sampai di rumah dijemur kembaliannya selama 30 menit. Ada yang dicuci duitnya Pak. Duit cuci mah habis ya, rusak ya. Duit palsu kali ya. Jadi 2 minggu libur sampai akhir bulan ini. Nanti di bulan April ditinjau lagi, kalau memang nanti masih merajalela ya tetap diterusin liburnya. Jadi masjid kita ini 2 minggu libur tidak mengadakan sholat Jumat, keputusan gubernur ya. Tapi banyak yang lawan lah, banyak yang tetap mengadakan sholat Jumat dengan catatan tangan bersih ya, tidak salam-salaman, kemudian masing-masing bawa sejadah. Setelah khutbah Jumatnya sebentar, setelah itu habis doa pulang dah masing-masing ke rumah. Itu ikhtiar kita, usaha kita. Nah yang kedua para jemaah sekalian, usaha kita di samping kita banyak berzikir seperti yang sudah kita baca, banyak kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, kita baca itu Pak, pagi, siang, sore kita baca ya, sekali, 2 kali sampai 3 kali lah kita baca ya. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kita baca itu terus Pak. Itu untuk mengobati rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa cemas kita, biar kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga adalah upaya-upaya kita dari segi rohani, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah para jamaah sekalian, virus ini akan segera berlalu, ya. Walaupun gencar sekali, makin bertambah banyak, apalagi di negara-negara lain ya. Italia aja yang meninggal udah 4.000 orang lebih di Italia. Di Amerika udah 2.000. Iran juga udah banyak, ya. Indonesia ini tiap hari bertambah, Pak. Sekarang sudah menjadi 32 orang yang meninggal dunia. Yang dirawat sebanyak 360 lebih. Yang sehat, yang baik, yang sembuh kurang lebih 17 orang. Jadi karena melihat makin bertambahnya yang terkena virus ini, maka Pak Gubernur kita memutuskan untuk selama 2 minggu ini masjid tidak lagi menyelenggarakan sholat Jumat dan tidak lagi mengadakan sholat berjamaah. Jadi sholatnya di rumah masing-masing. Jadi ini kita kalau ketahuan gubernur, malah gubernur nih Pak. Ya, kalau di mana-mana diawasin sama RT RW. Di mana-mana tempat diawasin sama RT RW. Kalau ada pengajian ini disuruh bubar Pak. Ya untung alhamdulillah sini mah masih aman-aman aja Pak ya. Itu kalau daerah itu sudah dinyatakan daerah yang tidak terkendali, udah banyak yang korban ya. Kalau daerah kita masih aman alhamdulillah. Cijantung udah ada yang korban belum Pak? Alhamdulillah. Kalisari ada, tapi kata kabarnya dirawat di Fatmawati, kerja di lab sini dekat Keramat Jati. Waktu lab itu meriksa orang yang terkena. Dia nggak tahu kalau itu orang terkena, tertular, tadi tertularnya bukan di sini, di tempat lain. Jadi mudah-mudahan daerah kita ini, Cijantung, Kalisari, Pasar Rebo ya, mudah-mudahan dengan doa kita, munajat kita, Allah singkirkan, ya, Allah jauhkan. Ya. Tapi dengan ikhtiar tentunya ya, dengan ikhtiar dan ikhtiar, kemudian juga banyak membaca kalimah-kalimah thayyibah, ya. Kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca tadi. Nah, kemudian di samping itu juga ada senjata kita yang namanya doa. Doa ini para jamaah sekalian adalah silahun imaniyun, senjata iman kita. Doa ini adalah salah satu di samping ibadah, doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Juga doa ini adalah untuk mengusir segala macam wabah, bala supaya tidak kita terkena gitulah. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, doa ini para jamaah sekalian penting ya. Sebagai tanda kita perlu kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya doa ini bukan hanya pada saat kita merasa ketakutan, setiap saat juga kita mesti berdoa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabi kita, "Hai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadaku, di mana aku, deketkah aku, jauhkah aku, ya, fa inni qarib, bilangin, kasih tahu yang bertanya itu, fa inni qarib, saya ini dekat sekali. Allah itu dekat sekali sama kita. Dekat bukan berarti dari segi tempat gitu ya. Ini kita, Allah di sini bukan. Allah itu tidak perlu tempat, ya, bukan qoribu makanin, bukan korbu makanin, bukan dekat dari segi tempat, bukan. Karena Allah tidak perlu pada tempat. Allah itu adanya di tempat yang tinggi, fis samawati, tapi Allah dekat dengan kita. Bahkan Allah ini dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini urat nadi kita sesuatu yang dekat. Allah lebih dekat dari urat leher kita, urat nadi kita. Makanya kita para jamaah sekalian disuruh banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah, terutama dari sesuatu yang membuat kita takut.
Ujibu da'watad da', aku akan mengabulkan doanya orang yang minta kepadaku. Jaminan, siapa saja yang minta kepadaku, minta apa saja, aku akan kabulkan. Dengan catatan fal yastajibu li. Yang pertama dengan catatan orang itu melaksanakan apa yang menjadi keinginan aku, kata Allah. Aku kepengen kamu beriman kepadaku, aku ingin kamu melaksanakan perintah-perintahku, menjauhkan laranganku. Itu salah satu persyaratannya. Kita istijabah dulu. Kita harus memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ingin doa kita ini diistijabah, doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yu'minu bi, kalian mesti beriman dulu. Orang enggak beriman kepada Allah atau enggak menjalankan perintah-perintah Allah, enggak menjauhkan larangannya, setiap hari makan yang haram, setiap hari bermaksiat, ya, walaupun dia berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, doanya itu terkatung-katung di angkasa, tidak bisa nembus ke langit. Kenapa? Persyaratannya enggak ada kita. Enggak beriman kepada Allah, enggak melaksanakan perintah-perintahnya, enggak menjauhkan larangannya, enggak bisa. Kayak orang Cina minta didoain sama orang Islam supaya virus corona ini diangkat. Ya kan dia enggak percaya sama Tuhan, enggak percaya sama Allah, mana bisa? Enggak mungkin bisa, ya. Jadi persyaratannya harus beriman dulu, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya, ya. Baru nanti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa kita semuanya ini, Bapak-bapak semuanya, saya yakin doa-doanya dikabulkan semua oleh Allah, Pak. Makanya jangan sampai kita bosan minta, jangan sampai kita malas minta, apalagi nggak minta sama sekali. Karena kita ini adalah orang-orang yang bersih. Kita punya iman, punya modal kita untuk berdoa. Kita punya iman, kita melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, segala macam kita laksanain. Dan kita juga menjauhkan larangannya. Segala yang dilarang oleh Allah sudah kita jauhkan. Insya Allah kita berdoa di sini, di mana, di rumah, minta sama Allah. Ya. Doa kita pasti akan diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, apalagi pada saat kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kita suasana takut, ngeri, ya. Bagaimana kita ini melihat virus merajalela makin banyak. Kita takut juga, Pak, khawatir juga, ya. Maka untuk menghilangkan rasa khawatir ini, kita punya Allah, punya Tuhan. Karena yang membuat virus yang kecil itu adalah Allah. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menantang teknologi yang dibikin oleh manusia. Tuh lawan tuh teknologi Allah. Virus yang kecil itu manusia nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngalah. Manusia sekarang pada sombong-sombong, Pak, ya, dengan senjata yang mutakhir, ya. Dengan senjata dia bisa apa saja di dunia ini. Udah nggak percaya sama Tuhan dah. Allah kirim berikan peringatan nih dengan turunnya binatang yang sangat kecil, yang sangat halus, untuk memberikan kesadaran tuh kepada mereka-mereka yang selama ini pada tidak percaya sama Tuhan, pada sombong, pada angkuh, ya. Pada betantang betenteng, penguasa-penguasa yang zalim banyak. Tuh lawan tuh. Bikinan Allah yang sangat halus. Ternyata manusia kan nggak berdaya, semuanya panik. Baru dikirimin virus kayak virus corona, pada panik seluruh dunia sekarang. Senjata modern nggak mampu, Pak. Nggak mampu untuk nembak
virus corona, bagaimana nembaknya? Bahkan obatnya aja belum diketemukan sekarang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi." Siapa gerangan yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak, orang yang sedang dalam keadaan orang yang dalam keadaan darurat, kesono kemari dia mentok, lalu dia bermunajat kepada Allah. Idza da'ahu, kalau dia minta, wa yakshifus su, dan barang siapa yang bisa mengangkat sesuatu yang tidak baik, kayak misalnya adanya wabah, adanya virus kayak sekarang ini sedang merajalela. Siapa yang bisa mengangkat itu virus-virus kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ahu, kalau dia minta. Jadi barang siapa yang minta kepada Allah dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan situasi yang menakutkan, kalau dia minta sama Allah, walaupun dia orang kafir, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir, kalau dia dalam keadaan panik terdesak, dia minta ya Allah, ya Allah, Allah kabulkan. Walaupun sehari-hari dia tidak percaya sama Allah, sehari-hari dia tidak pernah sholat, tidak pernah ini, ya. Tapi pada saat dia dalam keadaan terdesak, dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Nah, para jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang sedang naik kapal laut misalnya, kapal laut kan banyak orang yang tidak percaya sama Allah, ya. Di samping ada juga orang-orang yang beriman, ada juga banyak yang tidak percaya kepada Allah. Wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Pada saat dia naik kapal laut dikepung oleh ombak yang sangat besar, kapalnya oleng, ya, diayun-ayunkan oleh ombak, semuanya panik. Yang beriman memang biasa menyebut ya Allah, ya Allah. Orang yang tidak beriman pun dengan terpaksa dia menyebut ya Allah, ya Allah. Padahal sehari-harinya nggak pernah nyebut nama Allah. Tapi saat dia dalam keadaan darurat, terpaksa dia nyebut nama Allah. Kenapa para jemaah sekalian? Karena pada saat itu fitrahnya timbul. Setiap orang kan punya fitrah. Fitrah itu artinya percaya kepada Al-Khaliq yang menciptakan. Setiap orang percaya kepada Al-Khaliq. Walaupun sehari-harinya tertutup karena dia misalnya hubud dunia, sibuk dengan dunia sehari-harinya, enggak ingat sama Allah. Enggak ingat yang namanya Tuhan. Tapi manakala dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat seperti itu, timbul fitrahnya. Sama siapa saya minta pertolongan? Semuanya pada nggak bisa nolong. Timbullah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau orang barat, oh my God, oh my God, oh my God. Padahal sehari-harinya nggak percaya sama Tuhan. Selamatkanlah kami, kami berjanji. Kalau kau selamatkan kami sampai daratan, kami akan beriman kepada engkau. Janji itu, Pak. Kalau seandainya kau selamatkan kami sampai ke daratan, kami janji untuk beriman kepada engkau, kami akan sholat, akan ini, akan ini, akan ini. Tapi kata Allah, falamman najahum ilal barri faminhum muqtasid. Manakala kami selamatkan mereka itu sampai ke daratan, yang beriman mungkin sujud syukur dia. Tapi mereka-mereka yang tidak beriman, dia jalan seakan-akan tidak berdoa lagi kepada Allah. Yang disebut-sebut berjasa bukan Allah, tapi yang disebut berjasa, untung ada nelayan ono yang nolongin kita, untung ada kapal itu yang nolongin kita. Padahal itu nelayan itu kapal kiriman Allah. Enggak lagi nyebut Allah dia. Kenapa? Dia merasa yang berjasa itu bukan Allah, yang berjasa itu yang nolongin dia tadi. Itu kebanyakan orang-orang yang tidak ada imannya seperti itu. Jadi dalam keadaan darurat dikabulkan oleh Allah.
walaupun dia sehari-harinya kafir. Nah, kita berjamaah sekarang ini dalam keadaan kondisi seperti ini, ya. Kita punya iman. Jadi salah satu senjata yang harus kita pakai, yang kita pergunakan untuk menolak wabah ini, sering-sering kita bilang ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah kami, selamatkan keluarga kami dari virus ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kita minta begitu, Pak. Walaupun kita enggak hafal enggak doanya, doa begitu juga Allah paham. Pada saat kita bilang ya Allah ya Rabbi, Allah sudah sangat senang sekali. Angkat tangan kita ya Allah ya Rabbi, ya, selamatkanlah kami, keluarga kami dari virus corona, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadi kata Allah, siapa orang yang berdoa kepadaku menyebut 3 kali ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, aku malu kalau tidak mengabulkan doanya. Kata Allah, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doanya. Makanya itu kalau kita berdoa akhirnya dengan kata-kata ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. 3 kali kita baca. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menengadahkan tangannya meminta kepadaku, aku malu kalau seandainya tangannya itu kosong, hampa, enggak aku kabulkan. Ya. Nah, itu luar biasa perjamaah kasih sayang Allah kepada kita. Apalagi pada saat kita dalam keadaan ya panik, dalam keadaan terdesak seperti ini. Sering-seringlah kita menyebut Allahumma, Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, doa yang kita baca ini di samping adalah ibadah. Jadi orang yang berdoa itu dapat pahala, Pak. Orang yang malas berdoa yang enggak dapat pahala. Bahkan Allah benci kalau ada orang yang tidak pernah Allahumma Allahumma. Kata Allah, tuh orang sombong amat ya. Mentang-mentang enggak pernah menengadakan tangannya Allahumma Allahumma. Seakan-akan dia tidak perlu Allah. Nah, Allah senang pada jemaah sekalian pada saat kita sering-sering ngangkat tangan Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Apa saja. Pada saat kita sakit, pada saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan ini terdesak, Allahumma ya Allah, kepada engkau aku mengadu ya Allah. Ya. Kau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, para jemaah sekalian, jadi nanti di surga itu banyak ahli surga. Salah satu yang dia usahakan di dunia adalah dia banyak berdoa kepada Allah. Ya, di samping dia ibadah, dia kerjain juga banyak berdoa. Salah satu mengapa mereka masuk surga, mereka menjawab, kami di dunia dulu sering berdoa. Jadi doa ini para jemaah sekalian punya nilai ibadah yang besar. Kalau tidak berdoa kita, Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang tidak pernah mengangkat tangannya, tidak pernah mengucapkan Allahumma Allahumma. Nah, para jemaah sekalian, salah satu doa yang barangkali bapak-bapak hafal semuanya. Dan ini doa paling banyak dibaca oleh Nabi kita para jemaah sekalian. Karena Nabi itu senang doanya itu al-jawami, pendek tapi artinya luas. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak doa yang banyak dibaca oleh Nabi kita. Saya yakin bapak-bapak udah hafal semua kan? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa pendek tapi maknanya luas. Doa itu pendek tapi maknanya luas. Nabi sering baca doa ini, Pak.
Jadi kita juga contoh Nabi, doa kita banyakannya doa ini, Pak. Walaupun doa-doa yang lain kita nggak bisa, minimal doa ini kita baca. Tapi tentunya kalau kita berdoa, kita muji-muji dulu sama Allah, nyebut Nabi kita. Jangan sampai ujug-ujug doa aja langsung. Baca alhamdulillah, hamdan katsiran atau hamdan yuafi. Terus kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup Pak doa itu. Kalau kita doa-doa yang lain enggak hafal. Karena arti doa Rabbana atina fid dunya hasanah para jamaah sekalian itu artinya kita minta kullu hasanatid dunya, kullu hasanatid dunya, semua kebaikan-kebaikan di dunia ini kita minta. Apa itu hasanatid dunya, kebaikan-kebaikan dunia? Jadi jangan minta ya Allah berikanlah saya rizki yang banyak, ya Allah berikanlah saya istri yang soleha, ya Allah berikanlah saya rumah yang bagus, ya Allah berikanlah saya mobil yang kendaraan yang enak. Nggak usah dirinci gitu Pak. Ya. Kalau kita pengen minta itu tuh yang kita anggap bagus, cukup kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita memperoleh hasanah, termasuk tadi itu. Salah satunya kita punya istri yang soleha. Ya. Enak nggak Pak kalau punya istri yang soleha Pak? Enak nggak? Enak Pak. Damai sekali. Apalagi udah punya soleha, punya juga hasanah lagi. Dua ada tuh. Ditambah lagi dengan sakinah. 3 lagi. Tambah lagi dengan mawaddah. Jadi punya isi yang soleha itu salah satu hasanah di dunia, kebaikan kita di dunia. Ya, istri yang soleha tidak perlu cantik Pak, yang penting dia taat kepada Allah, ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya, bisa ngerawat rumah tangga, ngerawat anak-anak, bisa juga memberikan servis kepada kita, ya. Jadi kalau kita memandang enak gitu Pak, itu adalah salah satu ciri daripada zaujah solehah, istri yang solehah. Nah, jadi kita meminta kepada Allah kullu hasanatid dunya, semua kebaikan-kebaikan dunia kita minta. Di antara lain adalah zaujah solehah, istri yang soleh. Yang kedua, markab murih. Nah, kita juga minta kendaraan, apa motor lah, apa mobil, ya. Tapi kalau kita minta sama Allah ya jangan muluk-muluk Pak. Misalnya begini, maaf ya. Misalnya kita kerja gajinya cuma 2 juta, 3 juta sebulan, tapi minta kendaraan yang mewah. Ya Allah berikan saya mobil yang paling bagus. Itu mintanya kelewat jauh. Sementara kemampuan kita kagak bisa. Gaji kita cuma 3 juta, minta mobil yang mewah, nggak bisa. Jadi mintanya itu jauh. Makanya kalau kita minta sama Allah yang kira-kira kita bisa, misalnya motor, ya. Kecuali yang gajinya barangkali 30 juta, apalagi 300 juta. Tapi kalau kita cuma 3 juta penghasilan kita, ya udah kita meminta motor yang bagus lah, ya. Walaupun tidak baru, tapi motornya nggak mogok mulu begitu, ya. Bisa dipakai buat kerja. Itu namanya markab murih, kendaraan yang nyaman lah. Ya. Jadi jangan muluk-muluk kita minta sama Allah yang sesuatu yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian maskan mutmain, kita juga minta rumah tangga yang tenang. Ya walaupun kita ngontrak, tapi kan di suasananya tenang gitu. Ada istri kita yang ngerawat, ada anak kita yang baik, tetangga-tetangga kita baik-baik. Kita mau punya rumah yang tenang. Makanya kita kalau nyari rumah itu
Kata pepatah mengatakan, lihat dulu tetangga-tetangga sebelum kita mencari rumah. Lihat tetangganya bagus-bagus, apalagi tetangganya santri-santri ibadah misalnya, enak. Coba kalau kita punya rumah, tetangga kita nggak pada sholat, nggak pada sembahyang, kerjanya apalagi kerja mabuk, kita nggak tenang Pak, nggak damai. Makanya aljar qabla dar, lihat tetangga dulu sebelum kita mencari rumah, ya, supaya rumah kita ini mutmain, tenang ya, damai. Kita minta juga pada jamaah sekalian rizkun wasi'ud, rizki yang luas. Jadi kita minta dimudahkan oleh Allah supaya rezeki kita gampang lah gitu. Kan rezeki salah satu kebahagiaan dunia Pak ya. Coba kita kalau di dunia nggak ada rezeki ya, nggak punya penghasilan kan puyeng kita. Tadi aja ustadz banyak yang puyeng Pak. Habis nggak jadi khutbah. Emang ustadz mah penghasilannya itu khutbah pere Pak. Harusnya kalau DKM-nya itu idep. Ini yang membatalkan kan kita ya. Emang jatah ustadz bawain deh ke ustadz ya. Maaf ustadz, tadi nggak ada khutbah, ini jatahnya tetap ada. Kan enak Pak ya. Ini mah kagak Pak, kagak mudeng deh ya. Iya terus terang aja Pak, ustadz kan memang income-nya setiap minggu itu dari masjid ke masjid Pak ya. Ya sekarang khutbah nggak ada, puyeng. Ya, wah besok nih dapur gua nggak ngebul nih. Ya kayak saya tadi sama begitu Pak. Lah udah siap-siap mau berangkat dibatalin. Saya bilang sama istri, wah gawat nih. Apa? Besok nggak ngebul dapur ini. Ketawa aja istri saya. Ya tenang katanya, ntar juga ada rezeki yang lain. Bener. Alhamdulillah Baitul Mutakin ngadain sholat Jumat. Dipanggil saya, Ustadz kemari ya, ngapain jadi imam? Insya Allah udah disiapin, alhamdulillah. Habis imam dikepelin dah. Ya, jadi para jamaah sekalian, kita punya rezeki yang gampang, yang mudah, itu adalah salah satu kebahagiaan kita di dunia. Ya, jadi dari Rabbana atina fid dunya hasanah mencakup semuanya Pak. Belum nanti wafil akhirati hasanah, di akhirat juga kita mendapat hasanatul akhirah. Di akhirat kita juga digampangkan. Apa yang menjadi hasanatul akhirah? Pertama kita dihisabnya gampang. Ya, dihisabnya gampang, lalu kita dikasih kitab sebelah kanan, ashabul yamin, tanda-tanda ahli surga. Dia dikasih kitab oleh Allah nanti dari sebelah kanan, namanya ashabul yamin. Kalau kasih kitab dari sebelah kiri, ashabul shimal, ini tandanya ahli neraka dia. Makanya akhirat yang baik artinya nanti kita dihisabnya gampang, oleh nggak berbelit-belit. Kemudian dikasih kitab dari sebelah kanan. Kemudian al-murur ala sirat bisuhulatin. Kita bisa lewat di jembatan nanti gampang, mudah. Karena jembatan itu di bawahnya api neraka. Banyak orang yang terpleset, tergelincir pada saat berjembat. Ada yang berjembatnya kayak kilat, para nabi, para wali, para ulama. Ada yang berjembatnya sehari baru sampai, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang berbulan-bulan nggak sampai-sampai. Karena jembatan itu menurut riwayat begini Pak, kemarin 40 tahun, turun lagi, naik lagi, turun lagi begitu. Ini kalau ditempuh perjalanan 40 tahun baru sampai ke atas. Tapi kita mohon kepada Allah dengan iman kita dan amal soleh kita, biar kita jembatannya itu nanti lewat jembatannya nggak susah, gampang, walaupun agak lama-lama dikit Pak ya, agak lama-lama dikit, tapi berjembatnya gampang sampai. Karena di ujung sana adalah surga Pak. Di ujung jembatan itu adalah surga. Siapa yang selamat, surga menanti. Tapi kalau yang nggak selamat, di bawah apa? Neraka, jahanam. Nah itu yang kita mohon kepada Allah, supaya kita nanti berjembat dengan mudah. Wasyurb min haudir rasul, dan nanti kita bisa minum dari air telaganya Rasulullah SAW. Jadi kalau orang sudah ahli surga, nanti sebelum ke surga
dia suruh minum dulu Pak dari air telaganya Rasul. Kalau sudah minum itu enggak aus-aus sudah Pak. Kalau sudah minum air itu dia selama-lamanya udah enggak aus-aus. Di surga minum cuma menikmati. Aus kan enggak, cuma bersenang-senang. Di surga macam-macam minuman nanti. Tapi di surga itu kita minum bukan karena kita haus, tapi kita ingin bersenang-senang, ingin mencicipi makanan-makanan yang ada di surga. Nah itu para jemaah sekalian, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kita banyak-banyaklah berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semuanya mencakup semuanya. Jadi kita enggak usah minta ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Ya cukup. Kita minta itu saja sudah mencakup seluruhnya di dunia sampai ke mana? Ke akhirat. Nah, jadi para jemaah sekalian, menghadapi virus corona yang sangat menakutkan ini, mari sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kita sederhana saja. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, cukup kita minta ya Allah, ya Rabbi, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, jauhkan kami dari penyakit virus corona ini. Kami, keluarga kami, agar sehat walafiat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Terus sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala. Itu doanya cukup begitu aja Pak. Ya. Salah satu senjata iman kita. Ya, senjata iman kita. Sambil kita ikhtiar secara medis, kita harus punya kekuatan doa. Nah, karena sudah terdengar suara azan, barangkali sampai di sini dahulu. Insyaallah kita teruskan dalam kajian berikutnya. Nah, mudah-mudahan para jemaah sekalian doa kita tidak putus-putus, tidak bosan-bosan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita semuanya, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita dari virus yang sangat berbahaya ini. Mudah-mudahan virus ini hanya dikenain kepada orang-orang kafir saja, orang-orang zalim, kita orang baik-baik, orang-orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan Allah tidak kenakan. Amin ya rabbal alamin. Silal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya karim. Allahumma bisil Fatihah. Karamatil Fatihah wa syafa'atil Fatihah bihaqqi man unzilat al-Fatihah. Ya farijal ham wa kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Dafil bala ya Allah, dafil bala ya Rahman, dafil bala ya Rahim. Idfa'na al-bala wal waba wal asqam wal amrad wal fitan wa qarana ma zara minha wa batannaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, nanti sholat isya di rakaat terakhir kita baca kunut nazilah ya. Jadi kalau saya baca Allahumma jangan kaget ya. Tadi maghrib nggak saya baca, takut bapak-bapak kaget. Demikianlah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.